Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala anugerahnya. Kita masih diberi kesehatan, diberi keluangan waktu, diberi nikmat iman Islam, masih bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh barokah ini untuk bersama-sama mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga atas segala nikmatnya. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, hidayah, kekuatan, keistiqomahan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas jasa-jasanya menjadikan kita hamba-hamba yang mengenal Tuhan, mengenal akidah yang benar, mengenal akhlak yang mulia, mengenal tata cara mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta, dan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah. Maka dialah manusia yang paling sempurna yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih di bulan Syawal ini, dan ini pertemuan kita pertama setelah rehat sejenak setelah habis Ramadan. Maka saya sebagai pribadi yang banyak berbicara di depan jamaah sekalian, tentu yang banyak bicara ini yang banyak salahnya, banyak khilafnya, banyak dosanya malah. Dengan ketulusan hati saya mohon maaf lahir dan batin atas segala ucapan saya, perilaku saya, perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, menghapus semua kesalahan kita, menggantikannya dengan segala amal soleh. Demikian juga kita sebagai sesama manusia juga saling memaafkan, saling mencari keridhaan supaya tidak ada sangkut paut, tidak ada tanggungan kelak di hari akhir, di hari kiamat, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang saling memaafkan. Alhamdulillah, kita di bulan Ramadan sudah banyak yang kegiatan yang kita laksanakan, apa yang kita capai, dan berbagai amalan yang menjadi introspeksi bagi kita. Tapi ada beberapa dan banyak mungkin kesalahan persepsi dari masyarakat kita, bahkan mungkin kita sendiri. Begitu selesai Ramadan, yang pertama di antara salah persepsinya adalah merasa dirinya paling suci, seperti terlahir kembali, tidak ada salah dan dosa, merasa dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita belum tahu pasti apakah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafus sholih, ulama yang begitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar ibadahnya di bulan Ramadan ini diterima, bukan yang lain-lain. Apakah ibadah kita itu diterima, kita belum tahu jaminannya. Tapi ya itulah yang terjadi, tanpa mengetahui bahwa kita amal ibadah diterima atau tidak, maka sudah menganggap dirinya suci, maka terjadilah orang bermudah-mudahan, bersantai-santai, berlonggar-longgar dalam masalah ibadah, karena sudah merasa, oh saya sudah suci, sudah lahir kembali, tidak ada salah, seperti kertas putih yang nggak ada nodanya. Maka yang terjadi, amalan setelah Ramadan, di hari raya Idul Fitri sekalipun, banyak yang terlalaikan kewajiban kita. Silaturahim ke sana kemari, berkunjung ke sana kemari, sampai bahkan ibadah yang wajib yang biasanya kita jaga dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, sholat 5 waktu kita kadang sampai terbengkalai. Sibuk acara halal bihalal misalnya, sholat wajibnya malah ketinggalan. Sibuk acara rekreasi, malah yang utamanya malah terlupakan. Itulah diantara kesalahan persepsi. Yang kedua, jadi kalau mungkin golongan orang dilihat setelah Ramadan ini, mungkin ada yang mengatakan 3 macam, tapi mungkin lebih dari itu. Yang dari 3 ini secara garis besar, yang terbaik, yang golongan pertama adalah orang yang meningkat ibadahnya, yang sebelum Ramadan dia banyak mungkin bermudah-mudahan dalam ibadah, tidak disiplin, tidak khusyuk, tidak bersemangat. Tapi begitu masuk Ramadan, dia rajin ibadah, rajin ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, ikut sholat tarawih, tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah rawatibnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, kemudian sedekahnya, zakatnya dia tunaikan. Lah kemudian di akhir Ramadan dia pertahankan prestasinya ini. Jadi teks ayat la'allakum tattaqun ini dia pegang sungguh-sungguh, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dia jaga ketakwaannya ini, jangan sampai turun lagi, jangan sampai lepas lagi. Inilah golongan yang terbaik, yang terdidik, padahal tantangannya itu lebih berat setelah Ramadan daripada di bulan Ramadan. Tantangannya adalah lebih berat setelah Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu kita hanya diibaratkan pelatihan sekolah, madrasah. Sekolah itu kan bukan kehidupan yang sebenarnya. Dikondisikan sedemikian rupa sehingga orang rajin ibadah. Semuanya puasa, ada kegiatan ibadah, rajin ke masjid, sholat tarawih, baca Al-Quran, tadarus, sedekah, buka bersama, dan lain sebagainya. Banyak orang yang mengerumuninya, membersamainya untuk ketaatan, maka dikondisikan seperti itu. Nah, 11 bulan yang akan datang ini kita memasuki kehidupan yang sebenarnya. Inilah hasil pelatihan kita itu, berhasil atau tidaknya itu setelah 11 bulan yang akan datang. Dan yang sebulan pelatihan ini ibaratnya ya tadi belum kehidupan yang sebenarnya. Karena kalau dalam keutamaan bulan Ramadan kita sampaikan, setan dibelenggu, yang menggoda manusia masih di penjara, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar-lebar. Di bulan Syawal ini setelah Ramadan ini semuanya sudah normal lagi.
maka yang menggoda manusia tidak hanya dari manusia sendiri, setan sudah turut campur, orang sudah lepas dari konsentrasinya untuk mengejar akhirat, yang awalnya di bulan Ramadan seakan-akan cintanya menggebu-gebu, ingin menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah setelah Ramadan ini cintanya memudar atau bahkan beralih sebagaimana digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 14 dan 15? Manusia secara naluri diberi rasa kecintaan kepada dunia, hartanya, keluarganya, jabatannya, semua urusan dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. 8. Kecintaan manusia secara naluri. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Zuyina, dihiasi. Manusia itu dihiasi, dibuat nalurinya untuk cenderung kepada 8 hal ini. Tetapi wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada tempat kembali yang terbaik, yang paling baik. Zuyyina linnas hubbus syahawat, mencintai syahwat kehidupan sesuai dengan hawa nafsu, minan nisa, perempuan, wanita. Bahkan wanita ini kalau di teksnya Al-Qur'an lebih besar, lebih dahsyat dari godaan setan. Kalau dalam surat Yusuf itu, ketika Nabi Yusuf digoda oleh para perempuan itu, yang kemudian dia dipenjara oleh istrinya Al-Aziz itu, yang menjadi istrinya bangsawan itu yang menggoda Nabi Yusuf. Sang suaminya berkata, setelah terbukti bahwa perempuan itu yang menggoda, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita sangat besar. Beda dengan Al-Quran menggambarkan tentang tipu daya setan, inna kaidasyaitoni kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sedangkan tipu daya perempuan dikatakan azim, besar, dahsyat. Hubbus syahwat minan nisa. Kita sulit untuk mengucapkannya karena kasusnya berulang kali dan berada di lingkungan kita. Syahwat ini beberapa bulan sebelumnya di wilayah ini sendiri, nggak jauh dari kita sendiri, kasus guru ngaji yang berbuat asusila, korbannya 20-an anak. Nggak lama setelah itu, yang lebih dahsyat lagi, pimpinan pondok pesantren di lingkungan kita sendiri. Syahwat perempuan kan. Yang terakhir sama kasusnya, dikatakan sebagai guru ngaji juga, Batang juga, korbannya 20-an juga anak-anak. Betapa hal itu mempersepsikan kalau orang fobia itu kayaknya kok nggak ada tempat aman lagi buat anak-anak. Dipondokkan itu buat jadi orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, aman dari segala godaan, dari efek-efek negatif pergaulan yang bebas, kok malah nggak terjaga.
Syahwat ini ya itulah kehidupan nyata kita, dan itulah yang sangat merusak dan penularannya sangat cepat. Makanya Islam hukumannya ya tegas, keras. Kalau yang berzina itu belum menikah maka dicambuk 100 kali. Kalau yang sudah menikah dirajam sampai mati. Karena itu efeknya penyebarannya sangat cepat. Kita berbicara di sini ini di jalanan sana, di warung-warung pinggir jalan itu, ya pemuda-pemuda anak-anak kita sendiri itu begadang sampai malam. Laki-laki dan perempuan. Hubus syahawat minan nisa wal banin. Nah, anak-anak ini kecintaan kita kepada anak-anak. Orang tua membela mati-matian untuk menyelamatkan anaknya, membahagiakan anaknya, menjadikan dia menjadi manusia yang jangan sampai terluka, jangan sampai tersakiti, jangan sampai sengsara. Kadang-kadang sampai melalaikannya dari tugas utamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah. Dan harta kekayaan emas perak. Apakah kecintaan kita yang kemarin berani beriktikaf misalnya, totalitas ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan selesai beralih kepada cinta dunia, cinta harta, cinta kepada syahwat, keluarga. Minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, kuda tunggangan yang baik. Zaman sekarang berarti kendaraan. Yang berusaha menunjukkan prestasinya dengan kendaraannya, dengan mobilnya, dengan motornya, dengan segala fasilitas yang dia punyai. Wal an'ami wal hars, dan binatang ternak dan tanaman ladangnya. Semua urusan dunia. Apakah kita akan terlena lagi kepada urusan dunia? Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan, tipuan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ini surat Ali Imran ayat 14 tentang kecintaan. Ada lagi yaitu surat At-Taubah ayat 24, sama tentang kecintaan ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, kalau ayah-ayah kalian, bapak-bapak kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun, dan harta yang kalian tumpuk-tumpuk, kalian kumpulkan, kalian kejar, wa tijaratun tahsyawna kasada, dan perdagangan yang kalian takut rugi, bisnis kalian, dagang kalian, wa masakinu tardona, dan rumah-rumah yang kalian ridhoi, kalian senang, kalian nyaman tinggal di dalam. 8 lagi ini. Tadi 8, ini 8 lagi. 8 hal ini menjadi hal yang lebih kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya.
wa jihadin fi sabilih, dan jihad fi sabilillah. Fatarabbasu, tinggal tunggu saatnya saja, tinggal tunggu rusaknya, tinggal tunggu hancurnya. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini introspeksi kepada kita, apakah setelah Ramadan itu kita masih cintanya kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada ketaatan kepada Allah, cinta kepada ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mencintai perbuatan yang dicintai oleh Allah, mencintai tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau terlepas tadi. Kalau dalam surat An-Nahl ayat 90 berapa ini? Ayat 92, ini tentang, jadi di zaman Nabi ada seorang perempuan, saking frustrasinya dia memintal benang. Zaman dahulu memintal benang dari kapas, dibuat, dipilin, dipintal, jadikan digulung sampai panjang, sampai saking frustrasinya perempuan ini, begitu sudah dipintal sudah bagus jadi benang, dia urai lagi, sudah bagus dia rusak lagi, dia jadikan kapas lagi, diurai. Nah, ini diumpamakan di surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallatin naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti perempuan yang mengurai benang yang sudah dia pintal, sudah bagus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadahnya di bulan Ramadan, dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan qiyamul lailnya. Wala takunu kallatin naqadat ghazlaha, jangan seperti perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintalnya padahal sudah kuat, mimba di kuah, setelah kuat, setelah bagus, angkasa, tercerai-berai. Tattakhiduna aymanakum dakhalam, kalian jadikan sumpah kalian. Kita sudah bersumpah pengen jadi orang yang baik, pengen jadi orang yang taat, yang berubah, mendekatkan diri kepada Allah, janji kita kepada Allah. Dakhalam baina an takuna ummatun hiya arba min ummah, jadi umat yang lebih baik dari umat yang lain. Innama yablukumullahu bih, kalian itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan hal itu, dengan ujian dari umat-umat yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Waliyubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kalian apa-apa yang kalian perselisihkan di dunia. Itu tadi satu golongan pertama yang baik sebelum Ramadan tidak terlalu baik, kemudian berubah di bulan Ramadan dan mempertahankan kebaikan itu setelah Ramadan. Nah, ini yang paling baik. Yang kedua adalah, ya ini yang kita gambarkan tadi, dia sudah berubah, tadinya tidak terlalu baik di sebelum Ramadan, ketika Ramadan dia bersama-sama karena banyak temannya untuk ibadah, untuk taat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat 5 waktu di masjid, jamaah, baca Quran, tadarus, puasa, qiyamul lail, kemudian bersedekah, menunaikan zakatnya. Tapi yaitu setelah Ramadan lepas lagi, terurai lagi, hancur lagi. Pemandangan yang miris di sekitar kita berubah lagi, kembali lagi. Yaitu seperti tontonan yang ada di kita, yang ada di televisi itu ketika Ramadan, semua pakai busana muslim muslimah, acaranya acara religi,
Habis Ramadan semua terbuka lagi, maksiat lagi. Hanya sekedar fenomena sesaat. Jadi jangan jadi Ramadhania yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Tapi jadilah kalian Rabbaniyah, orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih buruk lagi, yang pertama itu berubah lebih baik dan mempertahankan kebaikannya. Yang kedua, sudah berubah di bulan Ramadan tapi kembali lagi. Dan yang ketiga adalah yang sebelum Ramadan, setelah di Ramadan, dan di luar Ramadan nggak ada perubahan sama sekali. Sebelum Ramadan ya maksiat, di bulan Ramadan ya maksiat, puasa yang enggak, sholat tarawih yang enggak. Apalagi ketika setelah Ramadan, yang ramai ternyata adalah maksiatnya. Seakan-akan mengumumkan, memproklamirkan kemerdekaannya untuk bermaksiat. Terbuka semuanya, yang dilakukan hanya kemaksiatan. Maka yang terbaik adalah ketika setelah Ramadan ini, tanda ciri dari orang-orang yang diterima amalnya adalah salah satunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bukan semakin bangga, tapi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah mereka lakukan. Makanya sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, jadilah orang-orang yang seperti dalam gambaran surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ciri orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang memberikan, mengorbankan, mempersembahkan semua amalnya, ibadahnya, ketaatannya, sholatnya, puasanya, zakatnya, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, ikhlas lillahi ta'ala. Walladzina yu'tuna ma atau, semuanya dia persembahkan, wa qulubuhum wajilah, tapi hatinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim rajiun, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Motivasi rasa takut inilah yang menghalangi kita untuk bermaksiat. Motivasi rasa takut inilah yang memotivasi kita, mendorong kita untuk taat ibadah. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita khusyuk beribadah. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut mati kita bukan takut mati, tapi takut ketika mati tidak membawa bekal kebaikan. Takut mati kita menyebabkan kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita tentang azab kubur ini yang menjadikan kita tidak berani untuk bermaksiat. Takut kita kepada hari pengadilan ketika kelak kita akan dihisab, inilah takut kita supaya tidak berani untuk mendolimi orang lain, karena kita akan dituntut, akan disidang, yang semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita untuk setiap saat, siapa tahu kita akan diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiba-tiba, tanpa ada peringatan, tanpa ada aba-aba sebelumnya. Itulah yang menjadikan kita untuk semangat untuk istiqomah. Maka yang sering kita dengar dalam setiap khotib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. La'allakum tattaqunnya, sekalian supaya kalian menjadi orang benar-benar bertakwa. Takwa yang sebenar-benarnya, takut yang sebenar-benarnya, ibadah yang sebenar-benarnya, ikhlas yang sebenar-benarnya, mencontoh Nabi sebenar-benarnya. Wala tamutunna, janganlah kalian sampai mati kecuali dalam keadaan muslim, Islam, berserah diri kepada Allah.
Tapi kan kita itu tidak diberi kekuatan, tidak punya dan tidak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dalam keadaan apa kita akan mati. Lalu bagaimana upaya kita menjaga supaya kita itu mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kalau bisa mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kuncinya ya cuman satu. Rasa takut ini menjadikan kita untuk beristiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah inilah yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam dua surat Al-Fussilat dan surat Al-Ahqaf. Kalau dalam surat Al-Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, memproklamirkan dirinya, qalu rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah. Tauhid yang benar, ibadah yang ikhlas. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini menjadikan dia istiqomah. Makanya istiqomah itu adalah karomah wali tertinggi. Bukan bisa terbang, bukan tahan api, bukan kebal senjata. Karomah seorang wali yang tertinggi adalah bisa istiqomah. Kalau 1 jam kita mungkin bisa istiqomah. Buktinya kita mendengarkan misalnya kegiatan kajian ini 1 jam, kita bisa menjaga diri untuk tidak bermaksiat. 2 jam kita mungkin antara bisa atau tidak, habis maghrib sampai isya, setelah isya mungkin gak terlalu. Tapi kalau sehari kita bisa istiqomah, sesuatu yang sangat susah. Itu sehari. Coba, hari raya yang sebenarnya bukanlah hari kita dikatakan hari kemenangan, hari raya, hari bergembira. Boleh bergembira, tapi hari rayanya hakiki adalah hari di mana kita tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjaga 1 hari saja, nggak ada dosa yang kita lakukan, itu hari raya. Hari yang sangat membanggakan. 1 hari saja. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, kemudian istiqomah di jalan Allah, taat kepada Allah. Allah menjamin tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan kepada mereka para malaikat mengawal, membimbing. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan bersedih hati. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Tidak hanya kelak di akhirat, pertolongan itu bagi orang yang istiqomah adalah di dunia. Bahkan ini surat Fussilat dari ayat 30. Ayat 31-nya, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat mendeklarasikan, kamilah penolong kalian, pelindung kalian dalam kehidupan di dunia dan kelak di akhirat. Maka orang-orang yang bisa istiqomah ini dibimbing, dijaga. Maka kalau kita ingin tergoda sesuatu, bermaksiat, menyimpang, lalu ada bisikan, jangan. Ada nasihat. Nah, itulah bisikan dari malaikat yang menjaga orang-orang yang mau istiqomah. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha, kelak di akhirat, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, bagi kalian apa yang kalian inginkan di akhirat, dan bagi kalian apa yang sudah dipersiapkan, apa yang kalian minta kelak di akhirat. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Kalau dalam surat Al-Ahqaf ini lebih pendek. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami hanya Allah, kemudian istiqomah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Gak kaget dengan bergelombangnya fitnah di urusan dunia. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Merekalah penghuni surga, kekal di dalamnya, balasan atas apa-apa yang mereka lakukan. Istiqomah. Tapi ternyata untuk istiqomah itu ya tidak mudah. Tantangannya banyak. Tadi kita bilang setelah Ramadan ini kehidupannya adalah yang sebenarnya. Kalau Ramadan setan-setan dibelenggu, kalau di di luar Ramadan, wah, perangnya perang terbuka. Semuanya sudah menggoda manusia. Kalau dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi, contoh orang soleh, aduan, pasti ada musuhnya. Syayatinal insi wal jin, setan dalam bentuk manusia, setan dalam bentuk jin. Apa kerjaannya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura, membisikkan sebagian kepada sebagian yang lain kata-kata indah yang menipu. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kalau Allah berkehendak, mereka enggak bisa menggoda manusia, tapi itu sudah ketetapan Allah, sunnatullah. Fadharhum wa ma yaftarun, biarkan mereka dan apa-apa yang mereka ada-adakan. Maka orang yang istiqomah tidak tergoda, tidak terhanyut, tidak terbuai dengan segala tipu daya setan. Dibisikkan dengan berbagai macam tipuan, tipu daya, rayuan, tidak akan bisa mempan. Tapi ternyata setan itu ya tipuannya sangat dahsyat. Buktinya bapak kita sendiri, yaitu Nabi Adam, dikeluarkan dari surga gara-gara tipu daya setan. Lalu bagaimana sifat setan itu? Di antaranya ya setelah Ramadan selesai, kita banyak jamuan, banyak makan. Di antara tipu daya setan, ya jangan sampai kita menjadi orang yang memubadzirkan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubadzir ini menyia-nyiakan makanan lah, uang lah, harta, bahkan waktu, temannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu kafir terhadap Tuhannya. Betapa banyak hal yang mubadzir yang terjadi sehari setelah Ramadan selesai. Entah itu makanan disia-siakan, entah itu hidangan, entah itu uang dihambur-hamburkan. Sampai ya alhamdulillah aparat ini kemarin agak tegas segi ada yang menilai petasan atau mercon ini agak berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi satu saja, kalau harta itu digunakan untuk maksiat, itu namanya mubadzir. Sedikit pun kalau untuk maksiat namanya mubadzir. 1 rupiah pun kalau untuk beli minuman keras itu namanya mubadzir, apalagi banyak. Kemudian apalagi tipu daya dari setan ini, dijadikan kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Istahwada alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah.
setan menipu, mengganggu manusia, menggodanya, menipunya, dijadikan manusia itu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk hari raya ke sana kemari, sibuk berwisata, sibuk berziarah ke sana kemari, ibadahnya malah terlupa. Ulaika hizbus syaitan. Kalau kita masuk ke situ berarti hizbus syaitan, bukan hizbullah. Termasuk golongannya setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwasanya golongan setan itulah orang-orang yang rugi. Menjadikan setan sebagai panutannya. Apalagi yang terjadi? Setan itu setelah kita dihimbau untuk jadi umat yang satu, orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah, bahkan menjalin silaturahim, setan memecah belahnya. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu ingin menimbulkan di antara kalian permusuhan, kebencian. Apa caranya? Senjatanya khamri wal maisir, di antaranya minuman keras, judi. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah tidak mau berhenti kalian? Ternyata benar, setelah hari raya, pas hari raya itu yang laris tidak hanya mercon, makanan, minuman, mainan, tapi juga khamr, maisir, judi, bertebaran dengan berbagai macamnya, bahkan terang-terangan, melalaikan manusia dari mengingat Allah, melalaikannya dari sholat. Kapan mau selesai? Kapan mau berhenti dari hal yang demikian itu? Tinggal berapa menit ini? 1 menit, 2 menit, sudah habis. Jadi setan itu menjadikan manusia ingin kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama salis syaitan id qala lil insani kfur, seperti setan berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kalau kamu kafir bebas. Falamma kafara, setelah orangnya kafir, qala inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Enggak ada urusan, tanggung sendiri. Itulah setan. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Setan saja takut, manusianya yang enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana akibatahuma, maka akibat dari keduanya itu, setan sama orang yang digoda kafir tadi, masuk neraka. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha, kekal di dalam. Wadzalika jazaa'ul dhalim, itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah setelah Ramadan ini, menjadi orang-orang yang memperbaiki diri senantiasa, berubah untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.